siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun rekan-rekan semua berada. Di sini kita udah ketemu lagi dengan hasil mengatur jadwal yang sangat padat, ya. Kita hari ini akan membahas mengenai buat teman-teman yang baru lulus atau mungkin para arsitek muda yang sedang dilanda kebingungan dan merasa gelisah tentang masa depan yang akan terjadi. Kita di sini sudah kedatangan tamu spesial di sini. Ada arsitek dengan segudang pengalaman dan dengan beragam pengalaman organisasinya juga. Di sini kita sudah bersama dengan arsitek Georgius Budi Yulianto IAIAA. Waktu dan tempat mari kita panggilkan saja Bapak Arsitek Georgius Budi Yulianto IAIAA. Halo guys. Oke, halo. Jadi targetnya kalau rencana saya yang saat ini anak-anak muda nih Pak, boleh gak Pak? Boleh, halo guys semua. Gitu ya guys. Pak, sebenarnya kan di dunia yang maksudnya zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak yang mungkin fresh graduate atau mungkin dia baru lulus atau mungkin arsitek baru kerja setahun 2 tahun yang mungkin merasa bingung atau mungkin dia ada ketertarikan lain gitu. Menurut Bapak di fenomena sosial saat ini tuh ada banyak sekali arsitek lulusan sekolah arsitek tapi dia tidak berpraktik arsitek secara konvensional. Nah, kalau pendapat Bapak sendiri itu wajar atau bagaimana nih kira-kira hal-hal tersebut terjadi? Ya, pertama saya bicara data dulu ya. Data di seluruh dunia itu menyampaikan bahwa hanya maksimum 15% saja orang yang sekolah arsitektur itu menjadi arsitek. Betul. Jadi ada orang yang masuk sekolah arsitek ya pengen tahu ilmu arsitektur tapi tidak mau jadi arsitek juga ya. Betul. Dan memang karena pendidikan arsitektur itu kan sangat holistik ya. Betul. Jadi itu sangat integrated. Jadi pilihan-pilihan untuk bekerja selain arsitek lebih banyak gitu ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dengan 200-an sekolah arsitektur itu tiap tahun itu meluluskan sekitar 6.000-an sarjana arsitektur. Wow. Ya. Dan faktanya memang range-nya nggak jauh, hanya 10-15% yang jadi arsitek. Nah, mengapa demikian? Karena memang dengan bekal sekolah arsitektur itu kita bisa bekerja di bidang-bidang lain, bahkan bukan bidang kreatif ya. Kalau sekolah arsitektur, kemudian dia menjadi graphic designer, dekat-dekat lah. Masih dekat, ya. Itu. Di interior masih dekat. Ya. Tapi ketika dia kerja di bank, ya why not gitu ya. Yes. Jadi memang menurut saya itu hal yang wajar ya. Di sisi lain memang untuk menjadi arsitek itu memang ada satu ketentuan yang secara global disepakati bersama ya, karena arsitek Indonesia itu terafiliasi juga dengan UIA ya. UIA itu organisasi arsitek dunia. Nah, di situ disyaratkan bahwa seseorang sebelum dia ikut uji kompetensi, dia harus menyelesaikan dulu pendidikan 5 tahun. Kita kan 4 tahun. Ya, kita 4 tahun. Makanya ada PPAR. Betul. Nah, tapi apakah orang yang lulus sekolah arsitektur S1 nggak bisa bekerja? Enggak. Justru lapangan kerjanya jauh lebih luas dibanding menjadi arsitek. Seperti tadi, saya lebih senang di dunia kreatif. Saya kerja di grafis, ya boleh, bisa gitu ya. Jadi sangat terbuka. Nah, kenapa kita harus ikut aturan dunia itu? Karena pengakuan dunia itu sifatnya mutlak. Betul. Dan sekarang sudah ada undang-undang juga ya. Ada undang-undang arsitek itu sebetulnya menyiratkan bahwa profesi kita dilindungi oleh negara, demikian juga penggunanya gitu. Betul. Makanya disebut sebagai regulated profession, profesi yang teregulasi. Nah, gak usah bingung. Jadi teman-teman kalau memang sekolah arsitek, terusin sampai selesai, nanti Anda menemukan, oh saya lebih cocok jadi arsitek atau saya mau di bidang lain ya. Betul. Dan bidang lain selain arsitektur lebih banyak. Betul. Gitu. Oke, benar. Sebetulnya kalau kita menilik istilah kurikulum di sekolah arsitek pun dia betul ketika kata Bapak bilang itu tuh dia integrated dan dia ada banyak sekali hal-hal ataupun materi-materi yang mungkin kita dapat dalam rumpun lain kan. Betul. Seperti misalkan kita belajar lingkungan, ekosistem, kita belajar rancang kota, tata kota, ataupun juga kita belajar dari segi iklim kan itu ngaruh banget ya kan namanya perancangan. Dan juga kita juga harus menganalisis tata tubuh manusia untuk anatomi manusia kan untuk memahami dalam perancangan. Jadi sebetulnya dalam proses desain ataupun perancangan itu sendiri sebenarnya sangat memungkinkan untuk kita bekerja di luar dari sebagai arsitek tadi ya. Nah, tapi kendalanya mungkin ada banyak anak muda yang mungkin bingung nih mau mulai dari mana. Kan dia merasa
kita udah sekolah nih 4 tahun sarjana arsitek. Kalau kita keluar dari jalur itu mungkin merasa sangat disayangkan atau apa ya, kayaknya masih ada ego yang pengen aku mau jadi arsitek, istilahnya seperti itu. Iya. Nah, kira-kira gimana nih dengan hal yang terjadi seperti itu? Sebetulnya itu sudah terjaring di 4 studio awal ya. Betul. Kalau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu 4 studio pertama tuh ada sampai semester 4. Betul. Kalau kita bisa menikmati itu sebagai bagian dari keseharian kita, Betul. sudah pasti itu akan punya minat lebih besar ke arsitek, ya, jadi arsitek. Yes. Tapi di luar itu sebetulnya prediksi saya tuh akan ada 6 sub profesi baru. Ya, pertama tuh urban teknologis, kedua tuh simulator, ketiga tuh analis, ya, keempat itu energi simulatoris, ya, kelima itu pegiat di bidang AR dan VR ya, untuk karena UI UX ya, seperti itu. Kemudian yang keenam itu adalah sustainable analysis gitu. Nah, itu keenam-enamnya relate dengan arsitektur sebetulnya, tapi tidak perlu menjadi arsitek gitu. Nah, itu biasanya udah ketahuan nih begitu di semester 4 gitu ya. Semester 2, wah, saya lebih senang bikin 3D nih gitu. Nah, itu pasti udah kearahkan ke sana. Dan memang proses untuk menjadi arsitek itu memang masih ada lanjutannya. Betul. Jika memang seseorang sejak awal sudah bisa menikmati itu sebagai rutinitas, rasanya nggak sulit untuk menjadi arsitek gitu. Betul. Oh, oke, berarti mungkin teman-teman semua bisa menangkap atau menganalisis dari ciri-ciri tersebut ya Pak, kalau mungkin dia sudah tidak menikmati atau mungkin dia ngerasa kayaknya bukan Jadi beban. passion dia gitu, atau mungkin dia jadinya beban, stres selama mengerjakan itu, mungkin dia bisa mencoba atau mengulik hal-hal lain yang ada di dirinya ya. Nah, terakhir Pak, kalau dari saya kira-kira buat anak-anak muda yang masih bingung nih pilihannya dia mau kemana, misalkan dia baru lulus, dia pengen nyoba arsitek, maksudnya menjadi praktikan arsitek itu, jadi junior arsitek di studio-studio tapi dia ragu. Nah, ataupun kalau misalkan dia mau keluar dari zona juga dia ragu, kira-kira apa nih Pak pesannya? Kalau Frank Lloyd Wright pernah bilang begini, only dead fish go with the flow, gitu ya. Artinya kalau kita menguji diri kita harus anti mainstream. Coba lawan ya. Kalau kita bisa melawan apa yang menjadi zona nyaman kita, gitu ya, itu rasanya akan menjadi peluang buat kita. Justru di situ kita akan menjadi seseorang gitu. Sama ketika seseorang lulus dari sekolah gitu ya, wah saya mau jadi apa? Ya cobain semua hal gitu. Kadang-kadang tuh apa yang kita pikirkan bukan itu yang terjadi gitu. Betul. Saya tuh nggak pernah kepikir jadi arsitek. Wow. Ya dulu saya pengen jadi tentara. Karena saya nggak terus, saya masuk arsitektur, ya saya mulai mencoba menikmati. Oh ternyata ini juga asik ya gitu ya. Asik. Saya lulus, kemudian saya coba bekerja di konsultan. Sampai detik hari ini saya punya biro gitu ya. Itu pun juga bukan perjalanan yang mulus gitu ya. Tapi memang kalau kita tidak coba, kita tidak pernah tahu gitu. Maka ketika lulus, coba deh jalanin semua hal yang menurut kita tuh itu kita tidak suka gitu ya. Siapa tahu memang jalan kita bukan di situ gitu. Gitu, seperti itu. Oke, so terima kasih nih. Tadi udah ada nih satu kutipan yang paling banget saya ingat, yaitu if you never try, you will never know. Jadi kalau misalkan kamu gak coba, kamu gak akan tahu itu tuh cocok apa enggak. Atau siapa tahu hal yang kamu takutkan tadi malah justru di situ yang rezeki kita, ataupun hal yang kita sukainya ternyata di situ. So buat teman-teman semua jangan pernah takut untuk mencoba, karena setakut-takutnya kita mencoba, paling apa sih yang kita dimarahin atau hal-hal lainnya. So embrace it dan juga jangan pernah takut merasa gagal. Terakhir Pak, Bapak ada nggak yang mau dikasih tahu kira-kira buat teman-teman? Ya pertama yang konsisten itu bisa mengalahkan yang pintar gitu ya. Jadi ketekunan itu bakal menghasilkan sesuatu. Jadi jangan takut untuk maju terus gitu ya. Dan yang penting itu adalah disiplin. Karena disiplin itu menunda sesuatu yang kita inginkan
yang kita inginkan digantikan oleh apa yang kita akan dapatkan di kemudian hari gitu. Betul. Dengan itu kita konsisten, maka masa depan tuh tidak akan menjadi jauh buat kita. Betul. Oke, keren banget nih. So, the key is adalah being consistent and discipline to yourself dengan kegiatan rutin-rutin kamu setiap hari seperti mulai bangun pagi, olahraga, ataupun jangan nunda pekerjaan kali ya, Pak. Ya. Gitu. Oke, that's it for all. Thank you so much buat semua yang udah nonton dan juga buat hal-hal yang tadi kita omongin. Semoga bisa menutup atau sedikit mengobati lah kegelisahan kalian semua. Terima kasih dari kita berdua dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye!